Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Kita berhenti sampai di sini dulu. Di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dan setiap perumpamaan yang Yesus berikan itu adalah suatu kejadian yang sudah dimengerti, atau cerita-cerita tentang perumpamaan ini adalah cerita-cerita yang sudah begitu merakyat ya di Israel, sehingga ketika Yesus memberikan perumpamaan, bangsa Israel itu langsung mengerti, oh ini maksudnya ya. Tidak seperti kita yang membaca, mempelajari Alkitab ini harus belajar sejarahnya bagaimana, apa-apa, dan itu pun masih sukar untuk mengerti. Tetapi beda dengan orang Israel, mereka langsung mengerti, oh maksudnya ini. Ya, sehingga seringkali ketika Yesus memberi perumpamaan, langsung orang Farisi, ahli Taurat itu langsung marah. Kenapa? Mereka langsung mengerti. Ya, jadi ini juga adalah berbicara tentang perumpamaan. Dikatakan bahwa ada orang yang datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus itu menasehati, menegur, menyuruh saudaranya ya untuk memberikan sebagian warisan kepada orang ini. Dan singkat cerita atau dengan bahasa yang mudah dimengerti, Yesus tidak mau. Yesus katakan, tidak ada orang yang mengangkat aku jadi hakim atau penengah untuk mengurus hal ini. Itu bukan bagianku. Warisan itu seharusnya diurus ya sesama keluarga ya, bukan orang lain. Tetapi kemudian Yesus masuk ke dalam pelajaran yang lebih dalam lagi. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Kata berjaga-jagalah dan waspadalah berarti tidak semua orang itu akan sadar loh. Ya. Bahwa dirinya itu tamak, bahwa dirinya melakukan sesuatu itu berlandaskan ketamakan. Tidak semuanya sadar. Orang ini kan berpikir, kan wajar, itu kan hak saya. Ya. Tetapi Yesus beralih kepada hal yang sangat di luar dugaan. Dia langsung beralih kepada masalah ketamaan. Ya. Ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya seringkali bahkan kita melakukan sesuatu itu tidak sadar loh bahwa itu berasal dari ketamakan yang ada di dalam hati kita. Nah, ini kan wajar seharusnya dia ini mendapatkan warisan. Tetapi dengan dia merasa tidak enak, merasa marah, merasa kecewa, cari keadilan kepada orang lain supaya dia mendapatkan bagian warisannya. Ternyata itu bagi Yesus, Yesus menjelaskan, hei itu terjadi karena kau tamak. Seharusnya kalau kau tidak tamak, kau tidak dapat bagian, tidak masalah kok. Tidak masalah. Yang kena kutuk bukan orang ini yang tidak dapat. Bahwa setiap warisan ketika itu dibagi dan ada yang dirugikan.
atau bahkan tidak dibagi, itu direbut, itu akan mendatangkan kutuk kepada yang merebut, yang menguasai secara tidak benar, itu akan mendatangkan kutuk dan itu akan terus berlanjut. Itu tidak bisa hanya dipatahkan, dalam nama Yesus aku patahkan segala kutuk. Enggak bisa. Ya. Yang namanya pencuri, walaupun minta ampun kepada Yesus, dia harus tetap menjalani hukuman di dalam penjara. Ngerti? Jadi sama. Ketika berbicara soal warisan, ketika ada yang dirugikan. Ingat, yang merugikan, yang merampas itu, yang merampas hak dari saudaranya atau keluarganya, dia akan kena kutuk. Keturunannya selanjutnya akan hidup dalam kutuk. Sehingga seringkali orang Kristen itu merasa heran. Aku sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi kenapa hidupku kok seperti ini? Masalah terus. Apakah mungkin hidupnya ada dalam kutuk? Dari atasnya itu mereka bertindak yang menyebabkan hidup mereka hidup dalam kutuk dan keturunannya terus hidup dalam kutuk. Ya. Di sini kita berbicara soal kutuk ini, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa seharusnya orang ini ya warisan tidak dikasih, toh memang bukan hasil kerjanya kan. Tidak dikasih ya sudah, serahkan ke Tuhan. Selesai. Tidak usah minta keadilan, urusan pengadilan bahkan. Ya, tidak usah. Karena kalau itu sampai dilakukan, maka itu berdasarkan ketamakan kita. Kita menginginkan, sangat menginginkan. Ya. Tetapi seringkali kita merasa, loh aku hanya menuntut keadilanku, menuntut hakku. Tetapi Yesus berkata, berjaga-jagalah. Berarti kan ini harus hati-hati. Waspadalah. Karena seringkali kita tidak sadar. Kata waspada ini kan seringkali kita tidak sadar. Bahwa apa yang kita sebut keadilan, ternyata itu asalnya dari ketamakan. Ya. Ada orang juga kan, ada orang bekerja sungguh-sungguh. Ya. Yang satu karena memang itu adalah tuntutan kehidupan, harus bekerja supaya berhasil. Tetapi ada lagi orang bekerja mati-matian, itu karena dasarnya, itu karena tamak, cinta uang. Sehingga segala sesuatu dikorbankan. Ya kan? Hati-hati dengan ketamakan yang tentu asal ketamakan itu adalah cinta uang. Cinta uang. Ya. Karena itu adalah akar segala kejahatan. Ya. Kalau sudah akar segala kejahatan ada pada kita, tentunya itu akan berbuahkan kejahatan. Tidak mungkin orang yang punya akar kejahatan itu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Ya. Tidak mungkinlah orang yang punya akar segala kejahatan yang nanti akan berbuahkan kejahatan, itu akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, dan kita harus sungguh berhati-hati. Di sini Yesus katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Kekayaannya itu tidak menentukan kehidupannya. Ingat itu. Ya. Seringkali kita berpikir, oh kalau aku punya uang enak, nanti aku bisa melakukan ini. Ya. Kalau aku punya uang nanti, apakah uang bisa memperpanjang hidup kita? Apakah uang bisa menjamin kita masuk surga? Jadi hati-hati di sini, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Ya. Sehingga ketika kekayaannya lenyap, otaknya juga lenyap.
Ya, banyak orang kan seperti itu. Jadi mari kita perhatikan sungguh-sungguh kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya, kita percaya saya tanpa bosan akan mengingatkan ini akhir dari akhir zaman. Lebih baik kita berpikir, mementingkan hal-hal yang rohani yang menjamin kehidupan kita selanjutnya. Tadi pagi saya di WA oleh teman saya dari Lumajang. Pak, gempa di Sumeneb terasa di Pamekasan. Saya katakan, tidak tahu Bu, saya tidur lelap. Ya, saya tidur lelap. Kemudian ternyata orang-orang berkata, loh kemarin dulu kan juga gempa. Loh, saya bilang, tidak tahu. Ya. Loh kalau jarak beberapa hari Pamekasan gempa ini kan terasa gempanya kan. Masa tidak mau hati-hati? Hal ini kan tidak seperti biasanya, ya. Untuk Pamekasan biasanya kan aman, ya. Jadi siap-siap semuanya. Karena Alkitab juga mengatakan yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, ya. Siap-siap. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ingat, ini dikatakan orang yang berlimpah-limpah hartanya, hartanya itu tidak bisa menjamin keselamatannya. Tidak bisa menjamin hidupnya. Ya. Bayangkan bahkan orang yang super kaya pun ketika sakit di ICU. Mereka mengeluarkan uang, tetap aja uangnya tidak bisa menyelamatkan. Ini masih urusan di bumi, di dunia. Belum nanti urusan masuk surga atau neraka. Ya. Masalahnya petugas di surga tidak bisa disuap. Ya kan? Kalau bisa disuap, oh semuanya beres kan gitu kan. Ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia kan sudah ahli kan soal gitu kan. Ya. Saya bandingkan cerita teman saya, kalau di RRC kita hanya berterima kasih saja sama security ngasih rokok 1 lencer. Ya kan orang Madura. 1 batang rokok mereka tidak berani nerima loh. 1 rokok tidak berani nerima. Itu bisa hukum mati kalau ketahuan katanya. Ya. Kalau kita kan memang 1 batang rokok tidak berani nerima. Tapi kalau ada cek di dalam kotak rokoknya, ya kan? Sudah ahli. Dan bukankah ini juga ketamakan? Ingat, sebagai bangsa Indonesia, ayat-ayat ini harus kita perhatikan. Iya kan, sebagai bangsa Indonesia. Ngertilah maksud saya. Ya. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ingat itu. Hidupnya tidaklah berasal bergantung dari kekayaannya itu. Ya. Jadi jangan karena berlimpah-limpah kekayaan kita, hidup kita seakan-akan tidak akan mati. Ya. Seakan-akan tidak ada orang lain. Jangan. Ya. Lalu Yesus menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Seharusnya ini kan bagus ya. Orang kaya berlimpah-limpah tanahnya, kemudian dia mulai berpikir, apa yang harus aku perbuat? Sayangnya keputusannya salah. Ya. Sidang jemaat, betapa pentingnya kita itu belajar firman Tuhan. Karena satu saat ketika kita mulai bertanya, kenapa ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini harus diselesaikan? Jawabannya yang benar, yang berkenan kepada Allah, itu ada di firman Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai firman Tuhan, perhatikan orang kaya ini, dia bertanya dalam hatinya. Tetapi karena hatinya tidak ada firman,
maka dia mendapatkan jawaban dari hatinya. Jawaban yang salah. Ya. Dia bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Berarti kan ini kan tabungannya itu sudah banyak sekali. Hasil tanahnya sudah begitu limpahnya sehingga tempatnya yang besar itu sudah tidak muat. Seharusnya kan mulai berpikir, untuk apa semua ini? Toh aku kalau mati tidak dibawa. Kalau untuk keturunanku semua, pengkhotbah. Dan ini tentunya, ini kan setelah pengkhotbah. Kitab Injil Lukas. Kehidupan Yesus setelah pengkhotbah, setelah Salomo. Salomo mengatakan, untuk apa menghimpun terlalu banyak uang kekayaan? Belum tentu, walaupun kita katakan untuk keturunanku. Dan Salomo mengatakan sia-sia semuanya. Belum tentu keturunanku itu bisa mengelola dengan baik. Ya. Dan ternyata benar kan? Dalam waktu sekejap, kerajaannya dari 12 suku hanya menjadi 2 suku yang dipegang. 10 suku itu lenyap. Bukankah sebenarnya itu berbicara kekayaan juga? Keturunan Salomo tidak bisa mengelola apa yang sudah dihasilkan oleh Salomo. Dan pada waktu Salomo hidup, dia sudah berkata dengan hikmatnya. Dia berkata, belum tentu keturunanku bisa mengelolanya. Sidang jemaat, apakah kita menghimpun kekayaan hanya untuk keturunan kita? Karena pada akhirnya kita akan bertemu dengan ayat. Percuma manusia kaya kalau tidak kaya bagi Allah. Bahwa artinya kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita. Kekayaan yang kita peroleh harus menjadi tangan Allah di dalam kita. Ingat, harus menjadi tangan Allah di dalam tangan kita ini. Berpikirlah, tujuan hidup kita itu apa? Orang kaya ini tidak punya tujuan hidup. Dia hanya cari uang, cari uang, cari uang. Untuk apa uangnya? Tidak ada, hanya untuk disimpan, 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 disimpan. Ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Pernahkah Anda bertanya juga dengan kekayaanmu? Apa yang harus aku perbuat dengan kekayaanku? Untuk apa Allah memberikan aku kekayaan lebih daripada kebanyakan orang lain? Apakah untuk disimpan? Anda sudah tahu, kalau Anda punya firman, Anda tahu. Kekayaan bukan untuk disimpan. Karena ngengat dan karat itu akan merusakkannya, dikatakan. Hanya ketika itu disimpan di surga, itu tidak akan rusak. Itu akan bersifat kekal. Ya. Saya bersyukur bahkan beberapa orang yang saya kenal, dia katakan, Pak Yusa, kalau ada orang yang butuh bantuan, keuangan, kasih tahu saya. Saya sudah menyisihkan uang saya. Baik untuk pendeta, baik untuk orang yang miskin, kasih tahu saya. Kalau Pak Yusa ingin bantu tapi tidak ada uang, kasih tahu saya. Ada lagi yang berkata, ayolah ada yayasan bahkan di luar negeri, di Israel, dimanapun. Hanya kan saya hanya senyum, ya nanti saya hubungi. Tapi kan kalau soal uang itu kan riskan kan. Kalau saya hubungi, ini loh ada orang, kan tidak enak juga saya. Untuk seperti itu. Itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam pikiran-pikiran nantinya. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa saya bersyukur. Ada orang-orang yang saya kenal itu menyisihkan uangnya.
untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, kepada yayasan Kristen yang membutuhkan. Saya bersyukur. Nah, di sini kita melihat orang kaya ini bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Dengan hartanya loh. Sidang jemaat, pernahkah kau bertanya juga, apa yang harus aku perbuat dengan hartaku? Apakah aku sudah benar dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan ini? Apakah pengelolaanku sudah benar sesuai dengan keinginan Allah? Ataukah hanya kita timbun terus. Dan kemudian hati kita tertipu. Ketika kita menimbun terus, hati kita merasa aman dengan banyaknya harta kita. Itu artinya kita menaruh hidup kita kepada kekayaan. Betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang. Oleh orang Kristen bahkan. Apakah tabungan kita sudah tertimbun begitu banyaknya? Bertambah terus, puji Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, tidak ngalir. Ingat, laut mati, itu menerima terus. Hebat ya, menerima aliran air dari berbagai arah menerima. Tapi tidak dialirkan. Dan disebut sebagai laut mati. Karena tidak ada kehidupan di sana. Ya. Bahkan ayat berkata begini. Di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Jangan dibalik. Bukan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Karena hatimu ada di bumi, maka hartamu juga hanya di bumi. Kalau hatimu di sorga, engkau akan memikirkan, engkau akan mengalirkan hartamu ke sorga. Sesuai dengan kehendak sorga. Saya kembali mau ingatkan, bukan menakut-nakuti. Tetapi saya ingin melihat jemaat GPPS Pamekasan semuanya diselamatkan. Ya. Oh, kita ini zaman apa? Sekarang di Eropa, di Swiss apa? Orang-orang demo. Kenapa? Karena pemerintah menginginkan semua identitas kita, semua tabungan kita, rakyat Swiss itu harus sudah memakai chip semua. Dan orang-orang yang Kristen itu semua demo tidak mau. Semuanya sedang terjadi loh penggenapan. Sayangnya banyak orang Kristen masih fokus kepada hal-hal dunia. Masih banyak bahkan pendeta-pendeta yang fokus pada hal-hal dunia. Bukan hal yang rohani. Tidak salah dengan berkat, saya mau katakan. Tetapi apakah itu dialirkan? Tidak salah dengan berkat yang melimpah. Tetapi apakah hidup kita berubah juga karena berkat itu? Karena kekayaan itu? Atau hidup kita tetap sederhana? Ya. Apakah yang harus aku perbuat? Bagaimana dengan kita? Ketika tabungan kita bertambah terus. Seseorang yang saya kenal bahkan berkata begini ketika berjalan. Saya sepertinya punya tanah di sini. Lupa di mana? Loh, dari banyaknya tanahnya. Ya. Bayangkan kekayaan yang seperti itu sampai lupa dari banyaknya. Betapa berdosanya kita kalau seperti itu. Ya. Apakah yang harus aku perbuat? Biarlah ini menjadi pertanyaan kita terus-menerus juga.
ketika harta kita bertambah, mulailah bertanya, apakah yang harus aku perbuat dengan harta ini? Itu akan menunjukkan hatimu seperti apa. Tidak perlu orang lain tahu, kita sama Tuhan saja yang tahu. Ya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sudah tidak punya tempat lagi. Ya. Saya percaya tempatnya sudah sedemikian besar, tidak punya tempat. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Inilah yang akan aku perbuat. Ada pertanyaan, apakah yang harus aku perbuat? Mulai berpikir. Sayangnya setelah berpikir, dia keliru. Sekarang sudah sampai kepada tindakan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya, bukan sebagian, semua gandum dan harta bendaku. Loh, semuanya hanya untuk disimpan. Sidang jemaat, betapa mengerikan. Dan banyak orang yang seperti ini loh. Semuanya hanya untuk disimpan. Kadang bahkan orang-orang kaya itu aneh. Semakin kaya, semakin suka bajunya sobek-sobek. Ada bahkan di fashion itu. Ada jin bolong-bolong semua sampai celana dalamnya kelihatan. Katanya harganya miliatan. Tuh, apa tidak tambah gila? Saya ingat orang-orang zaman sekarang ini bahkan pendeta khotbah pakai celana jin yang sobek. Ya. Saya ingat dulu waktu masih SMP, SMA. Saya itu ya kalau potong rambut, kalau sampai rumah lebih sedikit. Yang satu saya kembali kok kepada tukang cukurnya. Mas, ini tidak sama, coba tarik ini. Oh iya. Sekarang tambah aneh, semakin tidak rapi, katanya semakin bagus. Apa karena otaknya tergilas dengan akhir zaman ini ya? Ya. Coba baju-baju sekarang, kalau dulu kan lurus, sekarang miring-miring kan? Ya. Loh, yang saya mau katakan, apa Anda tidak merasa aneh? Yang sudah benar, kok sekarang tidak dipakai, yang tidak benar dulu itu dipakai sekarang. Ya. Jadi mari kita berpikir, bukankah ini sudah menandakan ini akhir zaman. Yang tidak benar dianggap benar. Ya. Saya sampai sekarang tetap tidak bisa pakai celana jeans yang sobek-sobek itu. Kok tidak enak. Sampai kalau saya pakai baju pakaian, kalau ada noda sedikit aja, istri saya tidak akan kasih tahu. Karena kalau saya tahu, saya buang. Saya tidak suka seperti itu. Ya. Jadi, ayo berpikir yang benar, berpikir yang benar. Kembali kepada pembahasan kita, lihat di sini. Dan aku akan menyimpannya menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta. Ini kan sangat mengerikan. Sidang jemaat, saya mau kembali katakan. Seandainya simpananmu terus bertambah dan Anda mati sekarang, untuk siapa itu? Untuk anakku. Iya, puji Tuhan. Kalau anak satu, anak dua mungkin tidak tengkar. Cepat tulis warisan. Pertanyaan selanjutnya, bisakah mereka mengelola? Bisakah mereka mengelolanya? Ya. Dan orang sekelas Salomo aja sudah bisa nebak. Tidak bisa mengelolanya.
Di sini kita sungguh-sungguh harus perhatikan, karena di sini dikatakan orang kaya ini orang yang bodoh. Ya. Kan kalau sudah sampai bodoh, itu kan bikin mangkel kan? Ya. Nah, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta. Wow, jiwanya mungkin tenang, tenang, hartaku banyak. Nah, ya. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi tidak usah doa. Iya kan doa Bapak kami berkata, iya kan? Berikan kami makanan hari ini secukupnya. Sedangkan ini kan bertahun-tahun dikatakan. Berarti tidak usah doa itu bertahun-tahun. Ya, hartanya banyak, tertimbun sampai bertahun-tahun dikatakan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perhatikan sekarang, beristirahatlah. Ketika orang ini tidak bekerja lagi, karena sudah banyak hartanya, maka Allah memanggil dia. Hei, sudah kan? Sudah, tidak ada kerjanya? Di muka bumi, ayo naik. Atau turun ya, ginjek ya, turun kan neraka turun kan, ya. Lihat di sini, ketika dia berkata, ketika dia masih bekerja, dia masih punya kesempatan. Tetapi ketika dia berkata, sudah bukan waktunya kerja lagi, sekarang istirahat. Untuk apa orang tidak kerja ketika hidup? Coba lihat, ketika orang sudah pensiun, tidak lama kemudian banyak yang sakit-sakitan, banyak yang pikun. Ya. Mereka pikir, oh enak sudah pensiun. Orang-orang kata, enak dapat gaji buta. Ya kan, gaji buta kan, uang pensiun. Tetapi ketika mereka pensiun, mereka langsung sakit-sakitan. Panggilan dari atas semakin keras, semakin sering, ya, dan kemudian mereka mati dan kelemahan. Oleh karena itu, Adirai juga berkata begini, bahwa ketika saya bangun rumah mama saya bawa kumpul dengan saya. Saya tempatkan rumah saya bertingkat, saya tempatkan mama saya kamarnya di atas, saya di bawah. Orang-orang tetangga-tetangganya yang melihat itu berkata, anak durhaka. Sudah tua kok dikasih kamar di atas. Mereka tidak tahu tujuan Adirai supaya kaki dari mamanya ini terlatih dengan naik turun tangga. Dan kemudian dikatakan, mamanya sampai sekarang sehat. Orang yang berkata anak durhaka, ya, dia sendiri yang sakit-sakitan. Karena kakinya tidak pernah digunakan. Jangan sampai engkau tidak beraktivitas. Engkau akan cepat dipanggil Tuhan. Ya. Engkau harus beraktivitas. Adirai dikatakan anak durhaka, tidak masalah. Pikiran kita seringkali salah. Dan mengatakan jangan. Akhirnya ya jangan, ya sudah. Diam terus nanti. Ya. Diamnya di tempat sempit lagi. Ya kan? Nah, orang kaya ini lihat di sini lucu. Ketika dia dengan segala kesalahannya tapi bekerja, dia masih berumur panjang. Dia masih hidup. Tetapi ketika dia mengatakan beristirahatlah, tidak perlu kerja lagi, malam itu juga nyawanya dicabut. Ya. Sidang jemaat, bahkan di dalam Efesus 2 ayat yang 10, bukankah dikatakan bahwa kita diselamatkan
Allah sudah menyediakan pekerjaan yang baik buat kita. Kita disebut sebagai anggota tubuh yang masing-masing mempunyai fungsinya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Apakah kita tahu kita ini anggota tubuh bagian apa, fungsinya apa? Dan apakah sudah berfungsi sesuai dengan kepala otak yang ada di kepala ini, yaitu Kristus otaknya? Apakah kita sudah berfungsi seperti yang diinginkan kepala? Atau kita konslet? Ya. Kepala menginginkan A, kita mengerjakan B. Di sini kan sudah ditanyakan. Apakah yang harus aku perbuat? Allah sudah menyediakan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Ya. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Tertimbun. Kata tertimbun ini kan tidak enak. Tertimbun untuk bertahun-tahun. Seharusnya bisa digunakan orang lain. Tetapi itu hanya sampai tertimbun. Ya. Tertimbun. Betapa berdosanya. Bayangkan di tengah-tengah timbunan ini, kita mempunyai timbunan, di sekeliling kita banyak yang miskin bahkan mati kelaparan. Anda bisa bayangkan hati Tuhan, mata Tuhan yang melihat perbuatan kita, tindakan kita. Ya. Bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kembali kepada kitab Pengkhotbah. Anda akan melihat pada akhirnya. Di bawah matahari. Hanya makan, minum, dan bersukacita dikatakan. Tetapi Pengkhotbah katakan, itu pun sia-sia. Itu adalah usaha menjaring angin. Itu hal yang sia-sia. Di sini orang kaya ini memilih hal yang sia-sia. Yang Salomo sudah katakan di bawah matahari. Engkau hanya mikirkan apa yang di bawah matahari. Sebaik apapun yang di bawah matahari itu adalah sia-sia. Kecuali kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari atas dan untuk yang di atas, maka itu tercatat ada nilainya. Anda tidak akan bisa mengerti keinginan hati Allah tanpa Anda mempunyai persekutuan yang benar dengan Allah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kitab Pengkhotbah berkata, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Tetapi, ayat selanjutnya, tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh. Lihat di sini. Bukan lagi orang yang kurang percaya. Bukan orang yang tidak percaya, tetapi di sini engkau orang bodoh. Tidak ada orang hormat kepada orang bodoh. Ya. Orang miskin masih dihormati, masih. Orang bodoh. Oh, tidak ada yang hormat pada orang bodoh. Bahkan kalau orang bodoh ngomong, ini bikin mangkel bagi yang dengar. Ya. Dikasih tahu yang benar, tidak mau. Ya. Tidak bisa diberi pengertian, itu orang bodoh. Nah di sini dikatakan Tuhan sendiri berfirman, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Lihat sidang jemaat. Malam ini juga dikatakan, jiwamu akan diambil darimu. Betapa kontrasnya. Ada orang sakit yang sudah merasa tidak tertolong. Ya, pasti aku akan mati. Ada yang bisa tahu seperti itu kan? Tetapi di sini ini kan sangat mengenaskan. Ada banyak harta tertimbun, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersukacitalah. Baru ngomong seperti itu. Waktumu tiba. Loh. Anda bisa bayangkan betapa bodohnya. Orang dunia saja seringkali sudah tahu dia akan mati. Orang ini tidak tahu kapan dia akan mati. Dia berkata ada harta bertimbun-timbun untuk makan bertahun-tahun. Artinya kan orang ini tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang ini tidak pernah mempersiapkan diri. Banyak orang yang berpikir, yang penting baik pasti masuk surga. Oh, belum tentu. Apakah semua orang baik yang lewat di rumahmu engkau izinkan masuk ke rumahmu? Hanya orang yang dikenal yang boleh masuk rumah. Demikian pula ingat surga pemiliknya adalah Yesus. Hanya yang kenal dan dikenal oleh Yesus yang boleh masuk surga. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bukan karena kau baik. Tetapi karena kau dikenal. Mari pikirkan di sini. Orang ini berpikir dia akan hidup masih panjang bertahun-tahun. Ternyata malam itu juga dia mati. Nah sekarang pertanyaannya kembali. Apakah kita sudah menyiapkan diri? Ketika Tuhan memanggil kita. Apakah kita dalam keadaan layak untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kita dalam keadaan berkenan kepada Tuhan? Apakah persiapan-persiapan untuk bertemu dengan Tuhan sudah kita lakukan? Di sini orang kaya ini disebut bodoh. Tidak ada persiapan sama sekali. Dia pikir masih akan berumur panjang. Ternyata habis malam itu juga. Ya. Sangat mengerikan. Banyak orang yang tidak siap dan tidak mempersiapkan diri loh. Ya. Pikirannya masih dunia, terus dunia. Ya. Kerja. Tidak salah kerja. Untuk siapa? Nah itu. Untuk dirimu sendiri salah. Untuk keturunanmu separuh salah. Lihat di sini kemudian ayat yang terakhir. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Terjemahan lain mengatakan tidak kaya bagi Allah. Ya. Bahwa ketika kita diberkati, kita semakin kaya bukan untuk ditimbun. Ambil secukupnya untuk kita, kemudian dialirkan sebagai kepanjangan tangan Allah. Itu loh rencana Allah. Bukan semuanya, ya, bukan semuanya. Itu namanya sosial kalau semuanya. Keluarga sendiri belum cukup sudah mikirkan yang lain-lain. Ya. Bahkan kebutuhan yang seharusnya untuk keluarga, dikasihkan ke orang lain. Orang lain ketawa, keluarga nangis, kan repot juga. Tetapi tidak seperti itu. Ingat bahwa ada harta yang melimpah, iya. Kemudian dilanjutkan. Masih ada harta juga yang sudah tidak cukup tempatnya bagi kita. Nah yang di sini tuh,
Yang sudah tidak cukup ini seharusnya jangan diusahakan untuk ditimbun lagi. Berikan sebagai kepanjangan tangan Allah. Ya. Sering kali kita mungkin, wah rekening di BCA sudah tidak cukup ini untuk nolnya. Kemudian buka rekening lain di bank aja. Akhirnya di seluruh bank ada rekening kita. Hanya di bank surga yang ada rekeningnya. Ya kan? Kan kebanyakan seperti itu kan. Ayo jadi orang jangan bodoh. Bahkan perhatikan di sini. Kenapa perusahaan besar kebanyakan semakin besar? Karena setiap perusahaan itu mempunyai dana. Dana apa ya saya lupa, tetapi dana itu untuk dibagi-bagikan untuk yang perlu. Ya. Bukan untuk kelanjutan usaha perusahaan itu, tetapi itu dana. Nah, gereja yang pinter, ya, yang isinya orang-orang kaya juga, itu tahu bahwa setiap perusahaan itu ada dana yang bisa diambil, bisa dipakai. Nah, makanya gereja besar itu semakin besar. Pendetanya kemudian kata, wah ini berkat Tuhan. Padahal bukan. Orang kaya di gereja itu tahu ini perusahaan ini punya dana, belum dipakai. Dan itu diminta untuk sosial di gereja. Ya, makanya itu semakin besar, semakin besar. Itu sebagian cara kerjanya. Sayangnya ini dikatakan ini berkat Tuhan, padahal itu hasil minta. Kalau dari perusahaannya sendiri yang tergerak untuk ngasih, ya itu namanya berkat. Tetapi kalau pihak gereja yang minta, itu bukan berkat, itu minta. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ingat sebagai ayat terakhir ini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Semoga di sini tidak ada yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Karena ayat ini kok tidak enak ya. Demikianlah jadinya. Loh, dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, demikianlah jadinya. Termasuk kita kalau kita melakukan hal yang seperti ini. Tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Bahkan seringkali saya sudah katakan, sebanyak apapun uang kita, mau triliunan, kalau masih kurang, berarti kita kekurangan. Tetapi kalau kita punya uang, kita cukup dan masih ada yang mengalir keluar dari kita, itu adalah kelimpahan. Yang namanya limpah kan harus keluar. Walaupun sedikit, tidak banjir, tetap itu namanya limpah. Ya kan? Ada yang keluar. Anda punya triliunan masih kurang. Tidak ada yang keluar sama sekali. Anda kekurangan. Hati-hati dalam mengelola harta. Seringkali ketika saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. Saya berkata, yang jadi masalah nanti bukan soal dosa perzinahan segala macam. Jangan-jangan kita nanti ditolak Tuhan karena pengelolaan keuangan. Ya, karena hanya uang, mamon yang bisa menandingi, tanda kutip menandingi, tapi pasti kalah kan posisinya. Tetapi yang bisa menandingi dianggap lawan yang seimbang, itu hanya mamon oleh Allah. Dan kalau kita cinta mamon, tidak mungkin kita cinta Tuhan. Padahal Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap. Kata segenap berarti tidak ada lowong sedikit pun untuk dipakai diisi dengan hal-hal yang lain. Kata segenap, perhatikan itu. Saya mau menekankan lagi, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kenapa? Ini akhir dari akhir zaman. Orang-orang Bali berkata begini ketika banjir. Tidak ada hujan kok banjir, air ini dari mana? Lihat segala sesuatunya bisa terjadi. Di Sudan
satu kampung lenyap, hanya satu orang yang selamat. Mungkin untuk jadi saksi. Tiba-tiba aja ambles. Ya. Di Thailand, di kota, itu tanah, aspal ambles. Bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selagi ada waktu, ayo jadilah orang kaya bagi Tuhan. Menjadi tangan Allah. Jangan suka menimbun. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Orang yang bijaksana mempersiapkan semuanya dengan baik. Tuhan memberkati.